Halo guys, selamat malam. Senang bisa jumpa kalian lagi dalam Sekarang Waktunya. Ini adalah episode yang ke-7 dan langsung saja saya perkenalkan bintang tamu saya atau narasumber saya di hari ini. Sekarang waktunya episode 7. Ada Vina Wolayan. Selamat malam Vina. Selamat malam. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan baik. Apa kabaran? Kabar baik, Vin. Jaga kesehatan ya, karena dengar-dengar juga sekarang di Manado, COVID lagi tinggi-tingginya ya. Iya, benar sekali. Jadi By the ada way, beberapa daerah yang PPKM level 3, ada yang 4. oke, yang level 4 di mana aja tuh, Vin? Level 4, kalau nggak salah di Manado, Bitung, sama Minahasa. Gitu, Kalau oke. nggak salah ya, Oke, sempat baca bagi tadi. yang nonton sekarang waktunya di Sulut, di Sulawesi Utara, ya tetap jaga kondisi tubuh gitu ya. Makan yang banyak, istirahat yang cukup, supaya imunitas kita bisa naik. Ini juga seperti itu ya. Iya, Randi. By the Sama-sama way, juga ya. Kalau torang so vaksin nih, Vin, itu Hmm, ada dampak loh. Vin so vaksin. sudah dari Maret si Sinovac. Masih dapat yang Sinovac. Oh, oke. Yang penting kalau so vaksin, setidaknya kalau mungkin tertular itu mudah-mudahan nggak separah yang belum vaksin ya. Ringan, Kang. Nah, guys, Vina nih temen saya. Dulu kami kuliah di Universitas Negeri Manado, program studi Ilmu Administrasi Negara, itu di Fakultas Ilmu Sosial ya. Dan Vina nih sampai selesai di Unima, tapi saya di semester 5 saya pindah ke Jakarta gitu ya. Dan kami udah lama nggak ketemu, terakhir ketemu waktu di kampus itu, eh, berhubungan hanya lewat WhatsApp dan Facebook dan YouTube. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton juga programnya Vina itu di Tribun Manado, eh, dan waktu itu bintang tamunya juga teman kami Cici Majid. Untuk itu bagi Anda yang mungkin juga penasaran seperti apa program yang dipandu oleh Vina, Tribun Inspirasi namanya, itu kalian juga bisa buka di YouTube channel Tribun Manado. Bener ya, Vin? Tribun Manado Official. Sama Manado Facebook, official. Facebook juga sih kita live. Oke. Kebetulan Nah, juga program baru. oke. Nah, Masih baru juga. kalau Vina dan Tribun Manado, berarti kalian udah bisa tebak dong ya, kerjaan Vina itu adalah jurnalis atau wartawan di Tribun. Vin, dari administrasi negara, gitu kan, kenapa Hmm, akhirnya ke jurnalisme, ke wartawan? apa ya? Satu hal yang eh, aku tuh ingat ada dosen, pasti Randi tahu nih, dosen legendaris di administrasi negara itu Mener Tangkau. Oh ya, yang Tangkau junior apa senior, senior? senior dong, senior. Kan waktu itu junior masih studi ya waktu itu angkatan dia. Oke. Dia pernah bilang bahwa administrasi negara itu adalah seni, sehingga walaupun kita bekerja dengan tanpa basic, tanpa apa ya, tanpa sesuai dengan basic ilmu kita itu bisa, karena apapun yang kita lakukan itu selalu berhubungan dengan administrasi. Dan setelah dipikir-pikir beberapa tahun setelah menjalani profesi jurnalis ya, oh ya ternyata benar ya kata Mener Tangkal bahwa ya administrasi negara itu adalah seni. Karena walaupun jurnalis kan juga punya proses, kita proses dari apa ya, dari memanage sebuah aktivitas, sebuah data itu sampai menjadi berita, kan itu juga bagian dari administrasi itu sih. Nah, mengenal dunia jurnalisme, wartawan ini dari mana, Vin? Kalau ya dari kakak sih sebenarnya, Oh, kakak kakak. perempuan udah duluan jadi jurnalis. Dan waktu itu kan lagi lulus kuliah kan masih nganggur, nggak tahu mau ngapain. Kalau masuk bank kan nggak mungkin tampang itu nggak inilah ya, nggak mendukung lah untuk jadi bankir. Lagian juga kayaknya bukan di situ. Dan terpengaruh, coba aja dulu jadi jurnalis. Ya ikut deh daftarnya. Ada sebenarnya ada dua media sih yang aku daftar dan lolosnya ke Tribun. Nah, juga kan pernah Dua jadi kali juga masukin berkas juga dua kali. Vin. Kita juga pernah jadi wartawan kan, dan Hmm, walaupun nggak lama, tapi
selama jadi wartawan itu, kayaknya rasanya ini pekerjaan yang berat karena harus turun ke lapangan kan, ketemu dengan narasumber, Mm-mm. kita mencari informasi dan pasti juga Vino melihat kehidupan kakak perempuan yang lebih dulu jadi wartawan. Mm-mm. Eh, apakah menyadari bahwa kerjaan ini bakalan seberat ini gitu? Awal-awal ya jadi wartawan. Oh iya, awal-awal memang, waduh. Itu saya di beberapa bulan pertama jadi wartawan itu kan tahun 2013 ya. Ini udah tahun ke-8 dan itu rasanya mau menyerah, mau nangis. Menyerah aja karena terlalu berat ternyata, sangat-sangat berat. Kita Contoh itu konkretnya dituntut apa tuh, Vino? eh saya kan awal-awal itu dapat baru wartawan awal itu dapat pos liputan keliling kota ya. Dan itu harus ke sana kemari baru baru mulai menyesuaikan diri di pekerjaan ini. Bos-bos sudah menuntut kamu harus dapat apapun yang terjadi, pulang kantor itu harus dapat berita apapun yang terjadi. Waktu itu kan karena masih tahun tahun 2013 itu juga apa ya, berita online itu juga belum terlalu kayak sekarang ya. Jadi masih ada mindset berita cetak lah, maksudnya datang kantor terus bawa pulang liputan terus bawa pulang berita ke kantor. Meskipun waktu itu kami juga sudah menyesuaikan untuk running berita, langsung running. Oke. Eh, tadi Vino sempat singgung bahwa memulai karir 8 tahun yang lalu dengan Mm-mm. industri media cetak ini gencar-gencarnya menguasai sebagian pasar informasi di daerah bahkan di nasional. Tapi kan sekarang Mm-mm. Vin itu terjadi pergeseran gitu kan. Iya. Hanya media-media yang kuat yang kemudian bisa bertahan. Itu pun Mm-mm. bertahan setelah mengembangkan lini bisnis ke digital gitu loh. Nah, Vino Mm-mm. sebagai jurnalis yang saat ini tetap aktif gitu kan, itu melihat fenomena-fenomena ini gimana tuh, Vin? Um, Sejak awal memang cetak itu pasti akan mati. Teknologi semakin berkembang, orang-orang semakin apa ya? Teknologi semakin memberi kemudahan pada orang-orang. Berita itu tinggal di layar, oh ya langsung dapat. Dan sementara tanpa disadari memang cetak itu mulai ditinggalkan kan kalau cetak kan nanti beritanya terbit besok tuh. Mm-mm. Sementara informasi beredar di media sosial kalau tidak menyesuaikan diri pasti mati. Dan itu dipercepat dengan pandemi COVID. Nggak menyangka ternyata secepat. Oh ya, pandemi bikin wah industri cetak itu makin Jadi Vino makin apa beradaptasi ya makin gimana tuh? mempercepat ya. Em, karena memang media saya bekerja, saya kan di Tribun, memang sudah dari awal sudah menerapkan mindset online. Jadi kalau saya pribadi enggak ini ya, enggak kaget lah dengan hal ini karena memang dari awal juga pas saya masuk di situ kami memang udah diajarkan online online online. Walaupun memang waktu awal-awal kan belum terlalu full ya, tapi belakangan beberapa tahun belakangan memang sudah mempersiapkan diri sehingga saya juga nggak kaget sih dan memang zaman sekarang itu memang menuntut jurnalis itu harus serba bisa. Maksudnya oke lah kamu kamu secara jurnalistik oke, tapi juga harus menyesuaikan diri dengan teknologi gitu. Oke, ini kan 8 tahun bukan waktu yang singkat gitu kan. 8 Mm-mm. tahun ini ya untuk angkatan kita ya Vina itu lumayan lama gitu. Nah, Lumayan. nilai-nilai apa yang Vino belajar selama bergabung di Tribun, juga menjalankan profesi sampai hari ini sebagai jurnalis? Nilai yang saya temukan adalah um, bahwa apa ya hidup itu nggak sesempit yang kita pikirkan sih. Karena kan dunia jurnalis membawa kita ke banyak hal. Bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari pengemis sampai pejabat, diperhadapkan dengan kejadian-kejadian sukacita dan duka cita dan oh ya semakin beragam hal-hal yang kita temui dan kalau saya pribadi semakin membuka mata bahwa oh ya hidup ini ternyata seluas ini nggak sesempit apa yang kita pikirkan sih. Ada keinginan jadi PNS atau mau seumur hidup mengabdikan diri di
wartawan. Kalau PNS ya kayak orang tua pada umumnya, orang-orang tua konvensional kan pasti menuntut kamu harus jadi PNS. Bener nggak, Randi? Kayak kebanggaan gitu ya, Vin, kalau Kebanggaan. anak jadi PNS. Sampai sekarang pun saya masih mendapat tekanan untuk menjadi PNS. Tapi saya mencoba meyakinkan ke orang tua bahwa tanpa PNS pun saya bisa hidup. Dan kayaknya sistem di PNS itu kurang cocok dengan gaya saya lah. Bisa hidup dan Palingan udah ke Kanada gitu. Ya, oh ya, puji Tuhan sudah bisa keluar daerah lah. Maksudnya profesi ini juga bisa memberi kesempatan untuk ke sana kemari gratis. Kita tugas tapi gratis. Tapi ya karena pandemi kan menghambat segalanya, jadi online aja kebanyakan oh, ke bekerja. mana, Vina? Selama jadi jurnalis, atau Selama jadi keliling kemana jurnalis, aja? sudah mau bilang keliling Indonesia juga enggak sih. Sumatera belum, Kalimantan belum. Coba-coba di list dulu. Sumatera udah kemana? Sumatera belum. Jawa? Jawa sudah, dari Madura sampai Jakarta sudah. Wow. Kalimantan? Kalimantan belum juga, cuman transit sekali. Kalimantan belum. Yang lain gimana? Papua sudah. Papua dari Jayapura ke Wamena sudah, dari kota ke Pegunungan Tengah sudah. Kalau Maluku, saya bersyukur banget dapat kesempatan liputan gerhana total di Ternate waktu kemarin. Baru Ternate sih kalau Maluku sih. Kalau Sulawesi juga baru Makassar. Belum semua juga, tapi mulai terwakili lah beberapa daerah. Beberapa tempat yang orang menganggap bahwa oh ya ini menyeramkan, ini tempat ini, tapi ternyata di situ banyak orang baik. Dan itu yang saya temukan waktu ke Wamena waktu tahun 2019. Ya, kamu tahu kan Ran, Wamena itu ternyata setelah berbincang-bincang dengan beberapa orang di sana, ternyata memang Wamena itu daerah hitam, bukan tempat untuk wisata ya, wisata yang biasa karena memang uh, agak rawan untuk kaum separatis, KKB. Jadi itu Tapi sih. waktu di Wamena, jalan sendiri atau dikawal waktu itu? Enggak, kalau saya ke Wamena waktu itu sama 2 orang teman, kebetulan kami waktu itu liputan Festival Lembah Baliem tahun 2019. Oh, Dan itu jadi kayaknya festival terakhir yang beruntung dibuat. sekali dong Anak Vina kan bisa melihat festival Lembah Baliem gitu. Itu Bersyukur perang-perangan kan? sekali. Aduh, hah? Itu yang Heeh. perang-perangan tuh. Itu perang-perangan dan semua suku Papua ada di situ. Dan kayaknya itu festival terakhir deh yang dorang baking karena kan begini, itu kan torang Pigi itu bulan Agustus. Hmm. Itu bulan Agustus festival itu. Tanggal 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 12 kita pulang dari Wamena, tanggal 13 pecah kerusuhan. Kerusuhan besar itu waktu itu. Jadi sempat hampir tertinggal di sana. Hampir enggak pulang. Ini luar biasa loh, Vina. Perempuan gitu kan. Nggak takut Hmm, gitu. takut nggak? Ya takut ada sih, karena memang ada momen yang memang bikin kita takut sekali waktu di Wamena. Kita Hmm. namanya oh my god, apa ya, ketemu sama orang-orang waktu itu kan memang sudah panas di Nduga yang pembantaian. Dengar nggak itu berita yang pembantaian? Kalau nggak salah 31 pekerja jembatan yang dibantai Hmm. KKB. Kemudian waktu itu ada operasi militer besar-besaran kalau nggak salah di sana, dan orang-orang Duga itu jalan keluar dari kampung dan jalan kaki ke tempat-tempat terdekat. Dan waktu itu kebetulan waktu di Wamena ketemu sama pengungsi Duga yang mereka jalan berhari-hari, kalau nggak mungkin 3 hari 3 malam jalan di hutan dan tembuslah ke Wamena. Kan itu jauh itu. Duga ke Wamena jauh dong jalan kaki. Mungkin berhari-hari bermalam-malam, ada yang mati waktu itu. Tinggal mati di jalan, dan mereka ini yang beberapa orang itu tersisa bisa tembus ke Wamena. Waktu itu ketemu sama dorang, dan mungkin kayaknya karena secara psikologi juga mereka masih trauma dan segala macam, ketemulah sama kita dan teman 2 waktu itu pagi-pagi. Mhm.
pagi-pagi lagi motret pemandangan Wamena dan kami diprotes lah, kenapa ini foto-foto segala macam, agak emosi lah. Pertama cuma 1 orang datang. Tapi Makin mereka lama makin tahu lama. Vina dan 2 teman ini wartawan. Iya, sempat bilang sih, cuman nggak inilah, maksudnya mungkin nggak komunikasi yang kami sampaikan itu nggak sampai lah. Dan memang itu sekitar jam 7 pagi dan kami itu semua kamera dilepas. Itu diminta apa yang difoto-foto itu dihapus. Kebetulan temanku satu itu memorinya sempat di-clear. Kalau aku pas langsung cegat sih, langsung cekatan ketika ini ada tanda-tanda kayaknya mau suruh dihapus, langsung ganti memori. Ganti memori kamera, ganti yang satu, ganti yang kosong, terus yang satunya disimpan. Memang waktu itu sempat kamera dan barang-barang ditahan sih. Ini sekitar ada 2 jam lah. Mereka dengan penuh curiga menganggap kami mungkin itu karena traumatis kayaknya ya. Ada sebenarnya dari berbagai ada kami kan waktu itu dikelilingi makin lama makin banyak orang yang datang, kami dikelilingi 3 orang. Sebenarnya ada 1 orang guide orang asli Wamena, cuman akhirnya nggak dipakai. Mungkin karena dia takut juga kali ya. Karena kan mereka banyak dan ada diplomasi yang dilakukan, mencoba negosiasi lah, kami mencoba menjelaskan. Pada akhirnya ada senior saya mencoba, gagal, dan dia bilang begini, coba kamu sebagai wanita lakukan diplomasi wanita, woman diplomation, dan ternyata itu ampuh. Itulah kekuatan wanita itu? yang kekuatan yang nggak dipunya laki-laki. Apa ya? Kalau kan pas itu ketemu laki-laki ya, jadi agak rayu-rayu atau gimana? Rayu juga enggak sih, agak membujuk lah ya. Kalau saya sih nggak suka ya yang membujuk-bujuk begitu, tapi demi keselamatan mencoba lah ya, mencoba menjelaskan. Kalau waktu itu saya mengaku salah, kalau ada salah minta maaf, Pak. Kakak saya minta maaf kalau ada salah, mencoba menjelaskan kami ini hanya datang begini. Dengan itu ya ternyata lulu juga. Dan pada akhirnya setelah 2 jam kami ditahan di Wamena, kami dilepas gitu. Kira nggak sih kalian akan menghadapi situasi kayak tadi? Kalau itu unpredictable sih, itu nggak kepikiran sama sekali kan begitu. Tapi memang sebelum berangkat ke Wamena, ke Papua, kami sudah browsing. Ada hal-hal yang jangan lakukan ini ketika di sana, jangan lakukan ini ketika di sana. Kalau pas nyampe di Wamena jangan potret sembarangan. Kalau di festival juga begitu, jangan potret sembarangan, nanti diminta bayar. Kita nanya dulu, Bapak bisa ambil foto? Oh iya bisa, gitu sih. Terus kalau waktu di festival, terus nanya dulu, juga kalau misalnya mau motret anak-anak, bawa permen, Ade bisa kakak foto? Ya bisa, kasih permen, gitu sih. Jangan sampai foto sembarangan, nanti diminta uang. Ditugaskan lagi untuk liput daerah-daerah konflik, berarti udah siap dong, karena pengalaman di Papua udah ada kan? Sebenarnya kalau di Papua juga bukan penugasan sih, itu inisiatif sendiri dan memang tujuannya ke sana untuk liputan travel ya. Itu kan Festival Mobalem kan tajuknya travel. Tapi kalau memang ditugaskan siap sih. Siap. Tapi yang penting keselamatan. Keselamatan yang paling utama. Bicara tentang keselamatan, tentu ada antisipasi dong. Nah, sebelum terjun gitu kan, apa yang akan Vina siapkan? Ya tentu sebelum terjun, kalau emang ada penugasan, ya persiapkan diri dengan riset. Riset dulu apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Terus antisipasi, misalnya apa itu namanya ya? Kayak kalau misalnya antisipasi dini lah, nanti kalau misalnya kita berandai-andai kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita mau gimana gitu. Kayak ada plan B, plan A, plan B gitu sih. Menurutku, riset dulu, persiapkan diri sebaik mungkin, safety. Dan satu hal yang pasti bahwa tidak ada berita seharga nyawa sih. Maksudnya? Tetap seperti itu.
nggak ada berita seharga nyawa, sebesar apapun berita, sehebat apapun berita, kalau nyawa udah melayang ya apalagi yang mau. Oh ya, berarti keselamatan diri itu Keselamatan tetap utama. yang utama gitu. Jangan Wah, sampai ceroboh lah. Itu kayak sok pahlawan ya. Mau liputan di sana daerah konflik demi jadi pahlawan tapi mati gimana? Ya jangan gitulah, jangan sok-sokan gitu sih. Jangan oke. ceroboh, jangan. Nah, kalau kita lihat nih perjalanan karir Vina 8 tahun ini gitu kan, Hmm. itu lebih banyak liputan yang berita-berita features, berita-berita tentang traveling gitu kan, pariwisata gitu. Kenapa nggak ke politik aja sekalian, Vin? Supaya dekat dengan pejabat-pejabat, koneksi Apa lebih ya? banyak gitu. Itu tergantung penugasan kantor sih sebenarnya. Cuman kebetulan saya pernah dapat liputan travel, jadi kesana kemari. Terus kriminal, kebanyakan di kriminal. Dan memang Oh, kalau pegang biro kan juga semua politik. Cuman kayaknya saya kurang tertarik sama politik, berita politik kurang tertarik. padahal kan untuk lebih berkembang itu ada di politik sebenarnya. Kalau relasi pejabat-pejabat iya, tapi rasanya saya nggak perlu itu sih. Nggak Oh, perlu relasi yang, maksudnya kita tetap menjaga profesional, kerjasamanya secara profesional. Karena selama kamu punya potensi akan terus dipakai, bukan karena hasil lobby secara politik. Terus emang ada keuntungan sih orang-orang yang punya kemampuan melobi itu ada mhm. keuntungan. Tapi saya rasanya kurang ini ya, kurang jago untuk melobi sih. Kita untungnya ya, Vin, memang dari awal tuh orang penugasannya ke politik ya. Hmm. Jadi ya apa yang Vina bilang tadi tentang lobby-lobby itu ya dipelajari di lapangan dan di dunia kerja saat ini itu lumayan ampuh sih kalau menurut kita ya, Vin. Hmm. Oke, nah Vina, tadi apa yang diceritakan di Lomba Baliem itu kalau di Theater of Mind-nya kita itu luar biasa. Mungkin kalau selesai pandemi dan festival Lomba Baliem ini dilaksanakan kembali mungkin 2-3 tahun yang akan datang, saya pribadi saya pengen ke sana, pengen lihat. Harus, Ran, harus. Karena Iya, memang ke Papua, ke pegunungan Papua itu memang impian saya dari dulu. Harus ke Papua. Harus ke dan Papua. udah Itu terlaksana, terbaik. Vino udah lihat kehidupan di pegunungan itu seperti apa. Cuma Keren ketika banget. kita balik ke Sulawesi Utara, gitu kan orang tua nih anak Minahasa gitu toh, eh Temuan Tondano. iya baku dekat, Dekat. kayak mikro gitu kan. Nah, kira-kira di Sulawesi Utara gitu dari Likupang sampai ke Kota Mobagu itu coba deh 3 destinasi wisata yang ya mungkin yang Vino pernah datengin, pernah diliput dan the best menurut Vino, tapi belum banyak orang yang tahu. Kira-kira di mana? 3 aja. 3 aja. Atau lebih. Kayaknya kalau belum tahu nggak juga sih, karena kan sekarang media sosial di mana-mana. Tapi Orang ada itu, kita pernah baca ya, kayaknya Vina deh yang pertama-pertama liput, itu ada kayak tebing-tebing gitu di daerah Kota kilo Mobagu tiga, atau gimana? Ah, kilo tiga, iya itu kan kilo Vina tiga orang-orang pertama Amurang. yang liput itu kan. Iya, kayak nggak tahu ya, lupa sih. Tapi memang ya tebing kilo tiga ya, kilo tiga Amurang. Itu untuk olahraga apa, panjat tebing keren ya. Itu gila itu, tebingnya model begitu kok ada di situ kan, itu keren. Kayaknya kalau ini mungkin yang belum banyak orang tahu, mungkin ya di Sulut, Mahoro. Itu orang belum banyak tahu itu. Bro, Mahoro itu di Siau. Kita belum pernah pergi sih. Kita belum pernah sempat pergi, aduh sayang sekali. Mar itu yang viral lalu yang ada dari Korea ada datang mhm. syuting di sana, dan itu pulau tak berpenghuni dan gagah sekali. Coba kan kalau Anda belum pernah lihat, coba browsing tuh Mahoro, itu udah keren sekali. Iya, nanti kalau dapat di Google nanti ditayangin ya. Itu Keren. Likupang gimana tuh Vina? Sampai di Jakarta tuh informasi tentang Likupang kayaknya Oh iya, luar biasa. Likupang kan lagi kek ya, kek pariwisata, Ada destinasi lapangan golf juga di Likupang, banyak bapak-bapak teman-teman di organisasi lagi ke sana dan sekarang dorang nggak bisa pulang. Ya. Oh iya kan Iya pandemi kan. kasihan, belum bisa pulang. Kemarin ada turnamen golf di sana di Likupang, ada katanya ada
lapangan golf baru di sana, dibuka sama Sandiaga Uno, Menteri Oh iya 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 Wisata waktu dan itu. Ekonomi Kreatif. Tapi mereka yang memutuskan beberapa hari lagi stay di Manado, akhirnya kesulitan untuk pulang ke Jakarta saat ini. Atau Gitu. ada yang positif, jangan-jangan. Informasinya saya belum update lagi, tapi sampai hari ini masih ada beberapa yang masih di Manado gitu loh. Nah, Oh, Likupang ini Vina lihat di mana nih? Likupang memang keren sih. Itu awal-awal itu dulu waktu belum terlalu kayak sekarang itu memang keren. Kalau laut itu daerah pesisir itu yang juara lah. Kalau di Sulut, kalau sepanjang daratan ini sih daratan Sulut bukan Kepulauan Nusa Utara memang juara sih itu. Kita Jadi ingat Vina terasa 2000, wajar, kenapa? terasa wajar kalau itu jadi kawasan ekonomi khusus. Yang World Ocean Conference itu tahun berapa ya? WOC 2009, 2009 2000 ya. tahu gang? Nah, Torang itu pernah Vina waktu WOC itu kan yang kapal induk Amerika yang George Washington kan datang kan? Hmm. Nah, Torang itu sempat yang tamang-tamang di Radio Kabar Baik, itu kami beberapa pergi ke daerah Likupang itu. Jadi ada kayak satu villa, dan itu kelihatan banget, Vin. Bayangin ya, itu semenanjung Manado. Kayak lembah, pohon-pohon, kelapa gitu kan. Terus dia ke laut, dan si George Washington itu tuh keluar gitu kan. Perlahan-lahan gitu ke arah kota Manado. Wah, itu luar biasa, Vin. Keren ya. Memang gagak di sana kan? Apalagi Potensi. suasananya itu kayaknya masih natural sekali gitu loh, Vin. Iya, betul. Masih sangat natural. Nah, waktu libur Natal kemarin, Natal 2020, saya juga sempat pulang, Vina. Dan itu betapa terkejutnya ya, karena saya memang udah berapa tahun nih nggak pulang gitu kan. Kota Tomohon Oh, itu Tomo. begitu cepat dia berkembang. Wah, luar biasa. Luar Jadi pas biasa. masuk Kinilo, iya kan, masuk Kinilo, terus sampai ke pusat kotanya, terus ke arah selatan ya, ke arah selatan gitu kan, itu ekonominya bertumbuh. Menggeliat ya. Iya, di mana-mana kafe bermunculan, restoran-restoran mulai dari yang restoran rage-rage gitu kan, rumah-rumah makan biasa, sampai restoran yang ada konsep itu ada di Kota Tomohon. Dan yang menarik juga nih, kayak di Danau Linau, Vin, di Bukit Doa, itu perpaduan antara apa ya, keaslian alamnya itu, tapi juga ada bangunan-bangunan modern. Wah, itu luar biasa, Vin. Iya, memang Tomohon ini dianugerahi pegunungan yang indah memang. Jadi kalau kayak kita bilang, kalau laut itu daerah pesisir Minahasa Utara. Kalau gunung juaranya Tomohon. Wisata Mudah-mudahan, pegunungan Vin, Tomohon iya, juara. mudah-mudahan ini pandemi cepat selesai supaya juga Amin. bisa kembali dibuka gitu kan, dan masyarakat bergeliat. Ini juga berdampak ke semua lini kehidupan, termasuk Vina bisa meliput lagi gitu kan dengan bebas, dan bisa memberitakan objek-objek wisata mana yang baru, yang bagus, aksesnya juga gampang gitu kan. Semoga ya. 2018 itu kan ke Kanada. Itu kalau nggak salah dalam rangka Kongres One Health kelima di Saskatoon, Kanada. Itu ceritanya bisa sampai ke Kanada gimana tuh, Vin? Oh ya, ceritanya memang saya beruntung ya menang lomba. Waktu itu lomba itu diadakan oleh FAO. Apa tuh FAO? FAO. FAO itu lembaga pangan PBB yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan AGI dan USAID. Waktu itu bikin lomba temanya zoonosis. Jadi karena zoonosis itu sangat lekat dengan masyarakat Sulawesi Utara karena kita kan punya kebiasaan mengonsumsi hewan-hewan yang tak lazim untuk banyak orang. Ya, sebut aja, Vin, Nah, apalagi mengkonsumsi anjing, tikus. Tapi kan itu enak, Vin. Walaupun kita sih suka makan anjing, tapi tikus masih enak itu, anjing Vin. bukan makanan, Randi. Tapi memang tidak lazim untuk kebanyakan orang di luar itu kan tidak lazim. Dan kenapa itu
itulah kenapa yang membuat kasus rabies di Sulut itu tinggi, dan saya menulis soal itu, soal rabies, dan dikaitkan dengan budaya mengonsumsi anjing waktu itu. Dan karena itu kan ada 3 pemenang dari kategori cetak, televisi, sama online waktu itu. Jadi saya menang kategori cetak, saya dan jurnalis Tempo untuk kategori online, dan untuk TV dari Kompas TV Jakarta, Kompas ya. Kami bertiga ke sana sebagai hadiah dan mengikuti Kongres One Health kelima. Jadi kongres ini adalah pertemuan ilmuwan-ilmuwan dunia yang membahas tentang 3 hal kalau nggak salah ya, tentang resistensi antimikroba, zoonosis, dan One Health, dan AMR. Apa ya itu ya? Itu kayak lupa, itu terlalu ilmiah sih. Tapi memang waktu di Kongres One Health itu dunia sudah diingatkan hati-hati penyakit baru menular. Memang sudah diingatkan itu hati-hati dengan penyakit baru menular. Dan ketika wabah COVID merebak seluruh dunia, pandemi menjadi, dan kami juga kembali berkumpul, dan oh iya ternyata ya, ini yang sudah diwanti-wanti tahun 2018, hati-hati dengan penyakit baru yang menular. Itu sih. Oh, tapi waktu 2018 itu belum secara gamblang disebut ini COVID. Cuman penyakit baru belum ya. Yang menular. Berarti iya, ini jadi ada jenis-jenis penyakit baru yang menular. Kan biasanya kalau itu kan awal-awal COVID kan dibilang dari kelelawar ya. Dari Wuhan kan? Wuhan, karena masyarakat terus Wuhan memiliki budaya yang sama dengan mirip dengan dan itu kenapa kan waktu awal-awal pandemi juga pasar Tomon jadi viral karena oh ya di awal-awal pandemi orang masih jualan kelelawar, masih jualan ular ya waktu itu. Jadi memang pasar Tomon ini udah viral sejak beberapa tahun yang lalu, tapi kemudian booming lagi di awal-awal pandemi. Gitu loh. Iya, awal pandemi karena itu disorot yang kebiasaan mengonsumsi daging itu sih. Iya, ini menarik sih Vina, karena sebenarnya di jadwal Zoom malam hari ini ya, di episode ke-7 ini, saya sebenarnya hanya mau menggali cerita Vina tentang, makanya tadi di awal diskusi kita malam ini ya, Vina berbagi cerita itu kan saya mengangkat mengapa dari administrasi negara ke jurnalisme gitu kan, jurnalistik. Saya pengen angkat kehidupan Vina selama 8 tahun ini menjadi wartawan gitu. Tapi kemudian dalam perbincangan malam ini itu ternyata ada banyak hal yang ya mungkin kalau saya mau tanyakan ini bisa jadi berapa episode gitu kan. Tapi nanti kita jadwalkan lagi atau gimana. Kalau mungkin Vina masih ada waktu gitu kan. Saya sangat senang kita berbicara tentang kebudayaan asli orang Minahasa. Saya orang Minahasa, Vina juga orang Minahasa. Tentunya harus mengakui dan menerima bahwa kebiasaan memakan anjing gitu kan, itu yang memang ada dalam kehidupan keseharian kita. Tapi kemudian ketika kita semakin banyak bergaul, kita semakin banyak menimba ilmu gitu kan, ternyata hal ini nih nggak baik sebenarnya. Tapi ketika melihat kenyataan bahwa budaya itu masih ada sampai saat ini dan berkembang, dan menjadi kayak budaya luhur Minahasa itu gimana gitu kan. Tapi nanti ya Vin, kita coba ngobrol lagi karena ini pasti harus jadi satu tema tersendiri. Nggak usah kita gabung dengan judul episode hari ini. Yang budaya makan itu ya? Iya dong, karena memang itu memang jadi budaya luhur kita, Vina. Sebenarnya gini ya Ran, kalau aku nggak setuju itu disebut budaya karena budaya Minahasa itu nggak sebatas mengisi perut sih. Gitu. Tapi nantilah Vin, nanti kita bahas gitu ya ini. Hal-hal apa yang akhirnya Vina bisa dapat di kongres yang di Saskatoon itu, dan pas kembali ke kampung halaman ke Minahasa, Sulawesi Utara, hal-hal baik apa yang Vina bagikan ke masyarakat yang didapat dari kongres? Kalau yang kita dapat di sana karena memang kita pakai konsentrasi itu rabies,
Jadi ada satu topik yang memang konsennya ke One Health. Jadi itu adalah penanganan yang melibatkan antara lingkungan, manusia dan apa ya lupa kita. Hewan, manusia dan lingkungan. Itu tiga hal yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Misalnya soal penanganan rabies. Kalau orang mau tangani rabies itu kan cuman so dapat gigi rabies, so kena virus, terus yang ditangani cuman manusianya doang. Jadi mesti ada juga penanganan dari sumber awal itu rabies itu apa? Anjing misalnya, kucing. Jadi begitu sih. Jadi ada ada kesatuan dalam penanganan metode One Health yang memang ampuh untuk mengatasi zoonosis, penyakit-penyakit yang menular antara hewan dan manusia maupun manusia ke hewan. Gitu. Oke, apakah udah ada tulisan yang dibuat Vina mengenai hasil dari Kongres One Health ini, supaya juga kan viewers yang dengar cerita Vina sekarang itu setelah ini ya mungkin itu boleh ada. googling gitu. Ada sih beberapa tulisan soal rabies, dan kita juga menulis liputan khusus tentang resistensi antimikroba, dan itu yang memang yang kita rasa menarik karena edukasi masyarakat juga soal soal antibiotik itu rendah. Kita juga menulis itu sih, resisten antimikroba. Jadi penggunaan antibiotik masyarakat yang tidak rasional. Saya berharap agar supaya apa yang Vina bagikan di malam ini buat semua guys sekarang waktunya itu boleh menginspirasi mereka, dan cerita perjuangan Vina dalam mencari berita, dalam meliput sesuatu walaupun diperhadapkan dengan hal-hal yang berat, tapi Vina tetap selamat, Vina tetap bersemangat, dan doa saya agar supaya Tuhan mengiringi semua apa yang Vina kerjakan. Karena kalau kembali lagi serahkan semuanya kepada Tuhan, pasti Tuhan bikin semuanya berhasil. Ya, Vin? Amin, betul sekali, Ren. Tetap jaga kesehatan. Buat dirimu juga. Iya dong. Jaga kesehatan ya, karena ini COVID lagi ganas-ganasnya. Ya, varian Delta ini lagi ganas-ganasnya ini. Oke, by the way, anyway, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ceritanya, dan menginspirasi semua. Ya, Vin. Terima kasih, Ren.